adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Tidak ikut loh, jangan dikira saya provokasi ini. Kan dalang kalau nggak ikut. Iya. Orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai. Halo sahabat Info Segitiga, hari ini kita akan bahas isu politik terkini yang lagi panas diperbincangkan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan sajikan info mulai terbongkarnya dalang-dalang penumpang gelap demo DPR yang berujung ricuh dan ada aksi penjarahan. 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Revi Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. Satu, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan, dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. Wah, mereka sudah membentuk sekretariat bersama untuk penjarakan Jokowi dan makzulkan Gibran. Gimana menurut sahabat? Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak baik bagi kawan-kawan yang berjuang ini, saya udah berkali-kali ngomong, pokoknya kita demo-demo lah nanti kalau sampai ada hal-hal yang tidak beres. Iya, saya kira. Tetapi sekarang hari ini saya menyaksikan polisi sedang diobok-obok oleh masyarakat. Ya, kantornya yang di Polda Metro saya lihat dikepung, yang di Jalan Trunojoyo juga dikepung, markas Brimob yang di Kuitang juga sedang diserbu. Saya tidak ikut loh, jangan dikira saya provokasi ini. Kan dalang kalau nggak ikut. Iya. Dalang itu di belakang. Jadi dalang di belakang. Mungkin akan terjadi pelemahan sikap, ya. Akan terjadi pelemahan sikap terhadap perkara ini. Ya, kita doakan supaya polisi tidak lagi galak-galak dan tidak lagi memanggil-manggil. Karena kalau dipanggil terus itu ya kira-kira sama dengan teror itu. Ya kan, tidak baik. Apalagi Jokowi itu bukan siapa-siapa lagi hari ini. Gimana video yang tadi ketika Roy Suryo keceplosan bilang, dalang diam di belakang? Dan kita lihat video-video berikutnya. Evolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri, dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengayuh di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban kita meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob, oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang pengen lihat. Itu kan kita lihat di TV. Kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah, ya polisi, presiden minta maaf, itu memang harus terpenuhi itu secara moral, yes. Tapi kalau datang orang betul-betul apa hubungannya? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh, dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Prabowo menjadi presiden, 3 artikel dipublikasikan, semuanya intinya menyudutkan, dan mereka mengatakan di bawah pemerintahan Prabowo ini demokrasi akan semakin. Mau apa lagi kepolisian nih? Mau memenjarakan kami? Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar nggak itu? Transkrip nilainya benar nggak? Ada nggak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi tanda daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak Kak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan, tadi saya bilang waktu di luar, rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden, ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014, kena tipu juga saya. Oh enggak ya? Oh, bersyukur Mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi, coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu ijazah palsu, tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi, Pak. Mau saya ceritakan di sini di RDP kita. Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia, yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik,
Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya. Jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini, rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu loh. Jadi kita pertanyakan juga ijazahnya Prabowo gitu loh. Tapi saya yakin Prabowo seorang jenderal, pasti ijazahnya bagus. Kalau Jokowi udah lama kita lakukan ini, sampai ada ahli IT dari UGM sendiri menyatakan palsu. Jadi jangan takut-takut lagi kepada Prabowo, kepada Pak Listio, segera panggil Jokowi. Dia udah rakyat biasa, nggak usah ditakutin lagi. Dia orang jahat gitu loh, bukan orang baik. Jadi dengan orang jahat itu kita jangan hormat, jangan dilindungi. Harus kita segera ditangkap, harus kita kejar untuk membongkar semua ini. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia nggak harus rusak seperti ini. Orang gila mana yang berani memasukkan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Cuma Jokowi aja ini yang bermasalah. Ini gila ini Jokowi. Gila Jokowi. Iya. Jadi saya mengingatkan kepada Rusaknya republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu. Ya, siapa lagi? Setan si Krisnamurti ya, Komjen dia sekarang ya. Komjen atau apa itu? Ah, tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Nual Azhar itu. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya. Kebrutalan institusi kepolisian ya dipamerkan melalui tindakan aparatnya bisa segera dihentikan. Sekaligus kita menyampaikan tuntutan agar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di republik ini yakni Presiden Prabowo Subianto untuk segera dan serta-merta mencopot Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan duka untuk Afan Kurniawan, stop kebrutalan polisi, tuntut Presiden Prabowo Subianto copot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan di tengah-tengah kami semua, yang pertama ada perwakilan abang ojek online yang memang hari ini hadir dalam rangka untuk memberikan empati sekaligus doa untuk Afan Kurniawan, juga meminta dukungan publik untuk perjuangan. Supirnya panik, supirnya takut, sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak akan bisa dibuka, saudara. Kacanya yang gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dirintis, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan. Kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa, oh masih bisa dimaklumi. Kalau kayak itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melintas ojol nggak begitu, saudara. Nggak gampang Anda buka dari luar. Itu bajaknya kuat, saudara. Nggak gampang Anda lempar dengan api, kebakar dalamnya. Masya Allah.